dengan mengatakan bahwa akan ada eksodus besar-besaran dari luar Papua ke Papua itu tidak benar. Menteri Transmigrasi resmi mengumumkan bahwa tidak ada transmigrasi ke tanah Papua. Yang dimaksud adalah tidak ada pemindahan orang dari luar Pulau Papua masuk ke Papua dalam jumlah yang kecil maupun yang besar yang disponsori oleh pemerintah. Nah, simak video berikut. Tapi prinsipnya begini, ini Pak Menteri Transmigrasi yang juga sudah menyampaikan langkah-langkah transformasi di bidang transmigrasi. Nanti beliau bisa menjelaskan lebih lengkap. Yang jelas, membaca transmigrasi hari ini itu harus utuh dan dalam konteks ruang dan waktunya. Jadi tidak melulu kita berorientasi pada transmigrasi memindahkan penduduk dari Jawa misalnya ke wilayah Papua atau wilayah manapun yang dianggap masih belum padat penduduknya atau membutuhkan tenaga kerja. Tetapi lebih diarahkan pada bagaimana memobilisasi masyarakat yang sudah ada di wilayah tersebut. Tidak harus di antar pulau, tetapi bahkan di pulau yang sama, bahkan di provinsi yang sama, tapi kita bisa mendistribusikan kepadatan, sekaligus juga harapannya bisa menumbuhkan atau membangun sentra ekonomi baru di suatu daerah, karena memang ternyata tenaga kerjanya lebih siap, skillsnya yang dibutuhkan juga ada, sehingga ini juga akan menjadi solusi yang baik ketika kita sedang mengembangkan daerah-daerah baru, termasuk di Papua. Silakan Pak Menteri, mungkin bisa ditambahkan. Pertanyaannya apa? Strategi transmigrasi. Pertama, saya menekankan untuk kesekian kalinya, tapi saya sudah sampaikan di DPR 2 kali pada rapat kerja minggu lalu dan kemarin. Kami sampaikan bahwa tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke dalam wilayah Papua melalui program transmigrasi. Jadi saya ulangi, tidak ada. Jadi saya juga memohon kepada pihak-pihak yang mencoba untuk memanaskan situasi dengan mengatakan bahwa akan ada eksodus besar-besaran dari luar Papua ke Papua itu tidak benar. Oke, dalam video yang kita baru lihat itu, Pak AHY menyebutkan transmigrasi lokal. Lalu, apa yang dimaksud dengan transmigrasi lokal? Video ini kita akan melihat tentang transmigrasi lokal di tanah Papua. Apakah cocok, layak, apa kelebihan, dan apa tantangan yang akan dihadapi untuk transmigrasi lokal. Tapi yang harus diingat adalah tidak disebutkan bahwa transmigrasi lokal yang dimaksud adalah memindahkan orang asli Papua dari satu wilayah di tanah Papua ke kabupaten lain di tanah Papua. Jadi tidak ada pemindahan orang asli Papua. Tapi disebutkan transmigrasi lokal. Artinya kita bisa berasumsi bahwa bisa dilakukan pemindahan orang non-Papua yang ada di tanah Papua pindah ke tanah Papua yang lain, ke kabupaten lain, ke provinsi lain. Ya, itu ada dua asumsi itu. Nah, lalu apa itu transmigrasi lokal? Ya, saya baca beberapa literatur bahwa transmigrasi lokal adalah program pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain di dalam satu provinsi atau kabupaten atau daerah yang sama, khususnya dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Lalu pertanyaannya di tanah Papua, kalau jika pemindahannya adalah orang asli Papua, di kabupaten mana yang orang asli Papuanya padat? Ya, silakan dijawab sendiri di komentar. Ya. Lalu program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, serta memperbaiki pemerataan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Jadi di tanah Papua, apakah ada ketimpangan jika kita lihat sesama orang Papua di seluruh tanah Papua, di daerah Papua mana yang orang asli Papuanya lebih maju dibandingkan dengan daerah Papua yang lain? Saya rasa hampir sama di seluruh tanah Papua, bahwa kita sama-sama sedang menangis. Ya. Berarti kemungkinan besar adalah akan dilakukan pemindahan orang non-Papua yang sudah lama hidup tinggal di Papua ke wilayah yang baru, khususnya mungkin daerah-daerah otonomi baru, provinsi yang baru. Ya, itu transmigrasi lokal. Ya, saya tidak menyalahkan pemindahan, siapa yang akan harus dipindahkan, tetapi sudah di video-video sebelumnya saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu ada sisi baik dan buruk. Transmigrasi tidak selalu negatif, tetapi transmigrasi juga tidak selalu positif. Ya, ada balance. There is a possibility 50% atau 50% itu baik dan sisanya buruk. Ya, jadi pandai-pandainya orang Papua melihat tentang transmigrasi lokal. Di telinga kedengarannya bagus transmigrasi lokal. Tapi kemudian dalam video yang tadi kita nonton, Pak Menteri sampaikan juga kita harus melihat konteks dan situasi yang ada. Itu benar. Transmigrasi tahun-tahun yang lalu di zaman Orde Baru dan sebelum-sebelumnya juga itu berbeda dengan transmigrasi hari ini. Hari ini adalah pemindahan skill, orang-orang yang punya skill, orang-orang yang punya keahlian, dan juga terutama TNI, Polri, PNS itu akan dipindahkan ke daerah DOB yang baru, ya, atau provinsi yang baru di tanah Papua. Dan kita bisa melihat pemindahan orang dalam jumlah banyak, tapi pemerintah bungkus dengan yang punya skill, yang punya kemampuan, dan yang sudah punya pekerjaan dalam hal ini PNS, TNI, Polri. Itu sudah jelas pekerjaannya adalah aparatur sipil negara dan aparat keamanan negara. Ya. Nah, itu orang-orang yang sudah punya skill, sudah punya pekerjaan yang pasti. Lalu masyarakat kecilnya bagaimana? Ya, kan dikelompokkan tadi. Akan ada proyek-proyek besar di tanah Papua, ya. Dan mereka akan sampaikan, pemerintah sampaikan bahwa kita akan menerima orang yang punya skill untuk proyek ini, yang mau kerja. Misalnya di Merauke 2 juta hektar lahan, bahkan Pak Prabowo sampaikan 3 juta hektar lahan akan dibuka untuk pangan nasional. Tujuannya bagus, tapi caranya untuk masuk ke sana dan lahan dan seterusnya, itu kan masih banyak meninggalkan masalah. Oke, kita melihat beberapa kelebihan. Paling tidak saya mendapatkan dari berbagai literatur yang ada 5 kelebihan saja. Ya, kelebihan banyak, tapi ada 5 saja yang akan kita bahas tentang transmigrasi lokal. Ya. Yang pertama adalah pemerataan penduduk. Mengurangi kepadatan di daerah tertentu yang meningkatkan populasi di daerah yang membutuhkan tenaga kerja atau berkembangan. Tadi sudah saya bertanya, di daerah Papua mana yang penduduk aslinya sudah padat sekali sehingga harus dipindahkan ke Papua yang lain. Dan kemudian kita di Papua ini kan mengenal lahan. Lahan itu, tanah itu dimiliki kebanyakan itu secara kolektif, secara bersama. Ya. Dan kita juga sudah terbagi dalam 7 wilayah adat. Masing-masing kita orang Papua bisa membedakan dari sisi marga, ya, asal daerah. Dan kita tahu adat itu melekat. Ya. Jadi kalau ada orang Papua misalnya dari Biak dipindahkan ke pegunungan, ya, atau dari pegunungan dipindahkan ke daerah-daerah pantai atau ke daerah-daerah selatan, lalu nanti di daerah di pegunungan siapa yang isi? Karena Papua ini luas, ya, Papua ini luas.
Jadi, logika saya, analisis saya mengatakan bahwa pemindahan atau transmigrasi lokal itu lebih banyak akan diisi oleh orang-orang non-Papua yang sudah ada di tanah Papua, ditambah lagi dengan orang-orang dari luar yang punya skill tadi untuk mengisi di daerah-daerah yang baru. Manfaat atau kelebihan kedua dari transmigrasi lokal ini adalah pemanfaatan sumber daya alam, ya, membuka peluang bagi sumber daya alam atau sumber daya di daerah-daerah yang baru tadi, ya, untuk misalnya belum dimanfaatkan secara maksimal karena minimnya penduduk, sehingga perlu ada penambahan penduduk untuk membantu bekerja di pada pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Lalu manfaat ketiga itu adalah, atau kelebihan ketiga adalah dari transmigrasi lokal itu perbaikan ekonomi masyarakat, ya, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi baru di wilayah yang dituju, seperti melalui pertanian, perikanan, atau usaha lainnya. Antropologi orang asli Papua di pegunungan itu adalah petani, ya, pertanian perkebunan, ya, yang terbatas untuk konsumsi sendiri. Untuk jangka besar dalam proyek-proyek yang besar itu kita belum. Nah, orang-orang dari pegunungan ini memiliki potensi untuk dikembangkan atau dilatih untuk pertanian, perkebunan. Lalu saudara-saudara dari pantai ini bisa di perikanan, ya, perikanan kelautan. Nah, itu kalau mau dilakukan transmigrasi lokal, ya, itu salah satu manfaatnya adalah perbaikan ekonomi. Ya, bagus kalau misalnya negara memfasilitasi, memberikan bimbingan. Jangan sampai hanya dilepas saja, ditempatkan, tapi tidak ada bimbingan dan tidak ada kontrol, ya. Dan kemudian itu perbaikan ekonomi itu bisa menimbulkan juga atau melahirkan diversifikasi ekonomi di mana ada usaha-usaha turunan, ya. Lalu yang keempat adalah pembangunan infrastruktur. Program transmigrasi, ya, transmigrasi lokal, ya, seringkali dibarengi dengan pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, ya, ada sekolah, ada fasilitas kesehatan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut, di daerah yang dituju, ya. Jadi nanti ada transmigrasi lokal yang tadi masyarakat atau orang-orang yang punya skill, keahlian datang membangun infrastruktur dan diatur, dikontrol oleh negara. Kalau dilakukan transmigrasi lokal, berapa banyak orang-orang asli Papua yang punya skill untuk membangun infrastruktur besar-besaran, proyek-proyek dan segalanya, ya. Nah, di situ keberpihakan harus diperhitungkan supaya masyarakat tidak marah. Lalu nomor 5 adalah penguatan solidaritas sosial, ya. Kita Papua sudah sering mengatakan bahwa kita orang Papua sudah berkurang menjadi minoritas di negeri sendiri dan sebagainya, terutama di beberapa wilayah-wilayah yang transmigrasinya masif telah terjadi. Sehingga jika orang asli Papua yang dilibatkan atau dipindahkan dari Papua yang lain ke wilayah Papua yang lain, tentu akan meningkatkan penguatan solidaritas sosial, ya. Ya, walaupun kita tidak bisa bilang tidak akan ada konflik, karena kita tahu di Papua ini ada tidak semua suku yang ada itu punya solidaritas sosial yang tinggi. Ya, antropologi orang Papua itu masing-masing suku itu berbeda. Ada suku yang rajin bekerja, ada suku yang tidak rajin bekerja, ada suku yang hanya ikut-ikutan, ada suku yang hanya suka menjual saja tanah yang dia miliki padahal dia bisa bekerja. Ya, jadi karakteristik suku-suku kami di Papua berbeda-beda. Ya, sehingga penguatan solidaritas sosial bisa terjadi, tetapi juga bisa sebaliknya. Ya, bisa sebaliknya terjadi. Lalu kemudian ya, harapan pemerintah tentu ada pembauran antara orang non Papua dengan orang Papua sama-sama sebagai orang Indonesia untuk bekerja sama. Tetapi ya, untuk di Papua hal itu baik, namun tidak semua bisa menerima itu dengan berbagai alasan. Oke, itu adalah kelebihan yang sudah kami bahas. Lalu tantangannya apa? Ya, tantangan dari transmigrasi lokal adalah potensi konflik lahan. Ya, pemindahan penduduk ke area yang mungkin telah dimiliki atau dianggap hak oleh masyarakat setempat dapat menimbulkan konflik terkait kepemilikan lahan. Kalau negara tidak bisa melihat atau tidak bisa mengamankan status tanah yang jelas, itu nanti jadi masalah besar. Ya. Lalu yang kedua adalah adaptasi atau tantangan adaptasi. Tentu kita di Papua, wilayah pegunungan berbeda dengan wilayah selatan, wilayah utara, ya, wilayah pesisir, wilayah dataran tinggi. Ya, walaupun kita bilang ini kita masih dalam satu Papua, untuk adaptasi itu mungkin tidak, tapi ada mungkin ya bagi sedikit orang sulit untuk beradaptasi. Ya. Sulit untuk beradaptasi. Meski berada di daerah yang sama, perbedaan kondisi geografis dan ekonomi bisa, ya, ini kondisi geografis dan ekonomi bisa mempengaruhi keberhasilan para transmigran dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Ya. Masyarakat lokal yang sudah lama tinggal di wilayah tujuan, ya, wilayah yang dituju transmigrasi atau transmigrasi lokal dalam topik ini, kadang merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan manfaat yang sama dengan para transmigran yang baru masuk. Ya. Nah, itu bisa menjadi kesenjangan sosial ekonomi dan bisa memicu konflik. Nah, di sini hadirnya pemerintah, tentu pasti pemerintah akan melibatkan aparat. Nah, ini lagi ya kadang-kadang baik, ya, tapi kadang-kadang juga dan membawa masalah sendiri. Ya. Keempat adalah ketergantungan para pemerintah. Program transmigrasi lokal yang terlalu bergantung pada bantuan pemerintah berpotensi menghambat kemandirian ekonomi warga. Ya, warga transmigran dalam jangka panjang. Jadi biasanya ada kecemburuan sosial di mana banyak orang saya perhatikan mengatakan bahwa orang-orang dari transmigran ini mereka lebih diperhatikan, daerah mereka, jalan mereka dibangun, sementara di tempat kami tidak. Ini bisa jadi ya hal yang baik dari sisi pembangunan, tetapi juga dari sisi lain itu bisa menjadi tantangan yang serius. Jadi perlu kehadiran pemerintah yang adil dan bisa memperhatikan hal-hal ini dan bisa mengantisipasi. Ya. Lalu yang kelima adalah tentu yang kita semua ketahui bahwa kerusakan lingkungan. Ya. Pembukaan lahan untuk pemukiman atau jalan atau lahan usaha pertanian, ya, baru seringkali berdampak pada ekosistem lokal. Ya. Terutama jika tidak ada perencanaan yang matang terkait konservasi lingkungan. Ya, ini bisa kita lihat salah satu melalui proyek-proyek nasional yang ada di Merauke. Itu sudah indikasinya, itu sudah kerusakan lingkungan yang besar. Ya, ya, tapi bagaimana lagi? Penolakan sudah dilakukan, tetapi program jalan terus. Sehingga harus ada ada keseriusan untuk menangani kemungkinan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh semua perubahan ini. Jadi kesimpulannya, ya, transmigrasi lokal ini bisa menjadi solusi dalam pemerataan pembangunan. Tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan yang memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dan saya yakin bahwa transmigrasi lokal yang dimaksud adalah memindahkan orang-orang transmigran yang sudah lama ke wilayah yang baru.
tetapi juga akan banyak orang masuk dari luar dengan alasan mereka punya skill, mereka punya keahlian. Karena selama ini, misalnya balai latihan kerja BLK ya dari pemerintah dulu, itu ya tidak jalan maksimal. Adapun rekrutan atau pelatihannya minim, sedikit orang yang mendapatkan manfaat, dan penempatan kerja pun tidak begitu serius dan terkontrol. Sehingga baik transmigrasi umum maupun transmigrasi lokal akan membawa tantangan tersendiri, dan namanya transmigrasi ya transmigrasi, pemindahan orang. Karena ketika yang punya skill datang itu kadang membawa keluarga juga, itu menambah penduduk yang baru. Jadi solusi bagi saya adalah orang Papua bangun, bangkit, bersaing, membangun diri, tekan pemerintah daerahmu, demo banyak-banyak, tekan pemerintah daerahmu supaya program afirmasi, program pembinaan, pembimbingan, dan prioritas itu dilakukan terus-menerus terhadap orang asli Papua dari segala lini, segala bidang, supaya bisa menguasai beberapa tahun ke depan, menguasai dan menjadi tuan di tanah Papua, supaya tidak ada kecemburuan yang ada. Saya pikir itu dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya.